Hey guys, balik lagi dengan Koko. Kalau ingat peripheral gaming yang ada di pikiran saya yaitu cuman ROG. Mulai dari laptop, mouse, bahkan sampai ke headsetnya. Tapi kali ini saya nggak akan bahas produk ROG nih, melainkan produsen peripheral gaming lainnya yaitu Razer. Nah, kali ini saya kedatangan dua buah produk Razer nih, mulai dari Razer Blade V2 yang plus USB sound card, dan ada Razer Hammerhead True Wireless Pro. Jadi ini yang varian barunya, TWS yang Pro-nya. Nah, kedua headset ini tuh punya lini yang berbeda. Terus gimana hasil suaranya atau produksi suaranya? Kita langsung mulai ke videonya. Sebelumnya untuk isi box dari Black Shark V2 sendiri yaitu di sini kita dapat kartu ucapan, terus ada buku manual, terus di dalamnya tuh ada pouch di mana isinya ada mikrofon dan tentunya headsetnya sendiri. Sedangkan untuk Hammerhead TWS Pro di dalam boxnya ada komplit nih buku manual dan kartu ucapan dan comfort complete buds. Casing TWS-nya sendiri dan TWS-nya. Jadi pertama yang kita bahas yaitu Black Shark V2 dulu ya. Headset yang saya pegang ini sudah plus USB sound card. Tapi kalau nggak mau dipakai tinggal lepas saja sih, juga nggak masalah. Kabelnya dibungkus seperti serat kain, jadi lebih awet dan nggak mudah kegulung-gulung yang bisa bikin kabel tuh cepat rusak. Framenya dibungkus foam untuk bagian dalam dan vinil untuk bagian luar. Airpads-nya sendiri juga begitu, punya memori foam yang lembut jadi bikin nutup semua bagian telinga dan memang nyaman sih di telinga saya. Saya pakai lama-lama masih oke lah dan nggak bikin keringetan. Suara headsetnya juga nggak bocor, jadi benar-benar kedap banget, namun suara luar masih terdengar samar-samar. Nah, sedangkan untuk material headsetnya berbahan plastik keras dengan logo Razer di kiri dan kanan. Di sini tuh kerasa banget kalau kosong dan build quality bandnya itu kerasa ringkih. Di bagian kiri ada tombol volume, tombol on off mic, dan lubang mikrofon. Jadi mic-nya ini bisa kamu lepas pasang sesuai kebutuhan aja. Karakter suara Black Shark V2 punya suara vokal yang renyah. Clarity-nya bagus, bass-nya juga cukup, cuman kurang nendang aja. Buat suara-suara detail juga tertangkap jelas. Suara-suara instrumen gitu dapat dikeluarkan dengan baik. Untuk main game jelas juga sudah cukup oke ya. Kenapa saya bilang cukup? Karena secara buat kamu yang maniak game, suara bass yang dikeluarkan tuh kurang jedang-jedung gitu. Jadi ketika main game shooting atau apapun yang ada efek ledakan, rasanya tuh kurang dapat feel actionnya. Tapi sudah cukup oke lah. Lanjut sekarang kita bahas ke Razer Hammerhead TWS Pro. Kita mulai dari charging case-nya dulu ya. Jadi charging case-nya ini berbahan plastik keras, bodinya solid, dan ada sebuah lampu LED indikator di bagian depan, serta lubang cas di bagian bawah case. TWS-nya sendiri model in-ear, punya bodi berbahan plastik dengan ear tips berbahan karet. Cuman bagusnya Hammerhead TWS Pro ini di dalam paket pembeliannya tadi nyediain complete black foam. So kalau pakai ear tips yang model ini bikin tambah nyaman di telinga. Dan desainnya ini juga bikin kedap suara. Terus gimana produksi suaranya? Saya benar-benar puas dengan hasil suaranya. Dengan driver berukuran 10 mm, suaranya tuh bulat banget. Baik dari clarity yang terdengar dengan baik, bass juga menghentak tapi nggak yang lebay, soundstage juga luas. Berasa banget kalau udah pakai TWS ini tuh dunia milik sendiri. Saya juga bisa bilang kalau semua elemen baik dari treble sampai ke bass tuh semuanya seimbang. Nggak ada yang lebih dominan. Apalagi di Razer Hammerhead TWS Pro ini sudah dilengkapi dengan fitur Active Noise Cancellation yang bikin suara makin fokus. Sedangkan untuk main game suaranya juga mantep banget, delaynya hampir gak berasa ketika kamu mengaktifkan mode gaming. Suara langkah kaki real time banget, dentuman senjata juga menghentak telinga, namun gak bikin telinga sakit. Karena kadang ada tuh TWS yang terlalu ngebass hingga suaranya gak enak buat di telinga. Ngoperasiinnya sih gampang banget, hampir sama kayak TWS lainnya. Cuman yang bikin beda, kamu bisa setting sendiri lewat aplikasi Hammerhead True Wireless yang bisa kamu download di Play Store. Lewat aplikasinya ini kamu juga bisa nge-custom equalizer sesuai seleramu. Dan untuk baterainya, selama saya pakai terus-terusan, baterainya tuh bisa tahan seharian atau hampir 24 jam lah. Kesimpulannya buat saya Razer Black Shark V2 ataupun Razer Hammerhead TWS Pro ini merupakan dua produk yang mewakili konsumennya masing-masing. Mulai dari Razer Black Shark V2 nih, kalau kamu lagi nyari headset buat PC gaming ataupun laptop gaming, itu cocok banget. Apalagi dia punya mikrofon yang sudah support dengan noise reduction. Terus buat kamu yang lagi nyari rekomendasi TWS selain Samsung Buds Pro atau AirPods Pro, mungkin Razer Hammerhead TWS Pro ini bisa jadi salah satu pilihannya. Karena dia punya kualitas yang mungkin akan mirip dengan kedua produk tadi. Karena saya jujur aja belum nyobain Samsung Buds Pro ataupun AirPods Pro sendiri.
Dan oh ya, jadi kedua produk ini tuh sudah tersertifikat oleh THX ya, jadi kualitas suaranya tuh sudah nggak perlu diragukan lagi lah. Dan untuk harganya, Razer Blade Fair 2 ini dijual di kisaran 1,7 juta. Terus kalau untuk Razer Hammerhead TWS Pro yang sedang saya pakai ini, di harga 3,3 jutaan kalau nggak salah. Nanti untuk linknya saya taruh di kolom deskripsi deh, buat teman-teman yang mau beli juga. Dan cukup sekian untuk video review kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.